kemarin memang pengumuman rekrutmen guru PPPK. Itu banyak guru-guru swasta mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah ya, termasuk SMK itu yang diterima. Secara pribadi senang, bahagia karena apa? Nasib teman-teman kami semuanya, para guru itu akan lebih baik. Karena selama ini guru-guru swasta mohon maaf, ya gajinya jauh di bawah standar, apalagi yang mungkin SLTP ya, mungkin SD, apalagi yang di desa-desa sana, yang di agak jauh dari kota, itu di samping gajinya jauh dari standar juga kadang-kadang tidak dapat gaji. Sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kecil-kecil juga seperti itu. Satu sisi begitu, senang, bahagia karena nasib teman-teman kami yang di sekolah swasta ini akan lebih baik. Tetapi sisi yang lain ya prihatin, sangat-sangat prihatin. Kenapa begitu? Banyak guru-guru yang selama ini menjadi andalan sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah swasta ini ikut diterima. Bahkan ada yang lebih dari 5, ada yang di Jawa Barat itu katanya hampir separuh guru diterima. Saya belum punya data real tapi telepon dari teman Jawa Barat semacam itu. Ini di SMK dan itu banyak yang guru-guru produktif. Artinya guru-guru yang selama ini menjadi andalan di sekolah itu. Selama ini dipinterkan oleh sekolah itu. Ya, satu sisi sangat-sangat prihatin. Saya sendiri juga bingung. Kenapa saya semacam ini? Bukankah yang namanya pendidikan itu dikotomi negeri swasta mestinya tidak ada lagi. Karena semuanya itu tanggung jawab pemerintah. Semuanya tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Ya amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu yang sudah di amandemen, yang sebelum di amandemen berhak mendapatkan pengajaran. Artinya tidak ada lagi kita ngomong negeri dan swasta itu mestinya. Mestinya yang diperhatikan oleh pemerintah bukan hanya sekolah negeri. Justru kalau kita ngomong apa seharusnya ya justru sekolah swasta dong. Swasta ini berdikari dengan segala daya dan upaya ikut mewujudkan amanat undang-undang itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Nah tapi kalau semacam ini, guru swasta sudah semacam itu, kemudian yang sudah baik, sudah dibina selama ini akhirnya ya katut di rekrutmen P3K itu. Nah, terus nanti gimana yang ada di sekolah ini? Bahagia-bahagia karena teman-teman saya nasibnya akan lebih baik daripada kami-kami yang di sekolah swasta. Bahagia-bahagia. Tapi sisi yang lain juga prihatin karena sekolah swasta ini akan menjadi bermasalah lagi. Makanya kemarin saya ditanya, Pak Kes gimana ada gini? Saya jawab, sekolah swasta berduka, sekolah swasta terluka. Kenapa? Ya ini ada masalah lagi di sekolah-sekolah swasta. Ada masalah lagi. Saya tuh sering mengatakan, dulu ketika negara ini belum punya kemampuan finansial untuk ngurusi pendidikan secara maksimal, swasta didorong. Orang-orang, yayasan-yayasan yang punya komitmen tentang pendidikan all out untuk pendidikan ini. Tetapi ketika negara ini sudah punya kemampuan, mbok jangan swasta kemudian seakan tidak dipikirkan sama sekali. Saya tanda tanya bener, gimana sih mappingnya guru di Republik ini? Apa memang swasta tidak di mapping? Swasta ini subhanallah sudahlah, nasibnya nggak karu-karuan. Kalau semacam ini, ya terus gimana? Ya nanti kembali lagi yang dirugikan siapa? Itu yang harus kita pikir bersama. Tidak hanya sekedar mohon maaf, asal comot. Kalau saya boleh ngeklaim ya, ini pembajakan tenaga kerja. Di Undang-Undang Tenaga Kerja belum ada memang
yang ngatur itu. Tapi di perjanjian ada itu masuk masalah perdata itu. Karena kita sudah punya perjanjian antara sekolah, antara yayasan dengan guru itu punya perjanjian. Ini kalau dilaporkan pembajakan tenaga kerja, negara membajak tenaga kerja. Tidak benar ini dah. Nah, kenapa semacam itu? Saya lihat memang di aturannya untuk rekrutmen ini kan untuk mengisi lowongan-lowongan yang sudah diusulkan. Ya mesti aja yang usulkan negeri, swasta memang tidak pernah diperhatikan sama sekali. Mestinya kan ditanya swasta itu butuhnya berapa yang untuk disupport negeri. Masa kalah dengan zamannya Pak Harto? Pak Harto itu DPK banyak sekali di sekolah swasta. Malah akhir-akhir diambili, bahkan sekarang gurunya swasta diambili. Nah ini susah bener susah. Satu sisi bahagia karena teman-teman kami mendapatkan tempat dan jaminan kehidupan yang lebih layak. Sisi yang lain kami ini susah karena sudah kehilangan orang-orang yang terbaik di sekolah ini. Nah, akhirnya kan di sekolah swasta bisanya ya cuma mengeluh. Ya nanti kita akan cari lagi. Kalau ada yang ngomong, oh carikan banyak, itu orang-orang teori yang nggak ngerti di lapangan. Kita mencari itu tidak hanya sekedar ada orang yang bisa ngajar, tapi tetap cari yang kualitas, cari yang dedikasinya tinggi dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, ya sekolah swasta ini terluka. Siapa yang melukai? Saudara kita sendiri, sesama anak bangsa. Ya, memang kemarin saya sendiri termasuk itu ya, menyampaikan lewat channel YouTube saya yang sebelumnya itu. Tapi itu kan sudah di luar desainnya, di luar kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jelas sudah diaturan untuk siapa dan mengisi apa, itu jelas. Bahwa yang diisi ini adalah yang telah diusulkan oleh sekolah-sekolah negeri. Yang diisi yang telah diusulkan negeri. Kalau ada yang ngomong, loh kenapa swasta enggak mengusulkan? Enggak pernah selama ini swasta diminta untuk mengusulkan. Meskipun sekolah swasta itu kekurangan, ya paling bingung kanan kiri untuk mencari gurunya. Karena memang enggak pernah diminta untuk mengusulkan kebutuhan itu. Nah ini mengisi tempat-tempat yang telah diusulkan, artinya memang mengisi di tempat-tempat di sekolah-sekolah negeri. Tidak ada desainnya untuk ditempatkan di sekolah swasta. Kami banyak menyuarakan itu. Lembaga-lembaga lain, mungkin BMPS, mungkin PGRI dan lain sebagainya. Menyuarakan itu. Tapi ini desain sudah jadi. Tidak mungkin dirubah di tengah jalan. Artinya rekrutmen ini memang rekrutmen untuk mengisi kekosongan di sekolah negeri. Kalau yang gelombang pertama itu mereka-mereka yang sukuannya di negeri atau honorer di negeri. Lah gelombang kedua ini dari swasta pun boleh mendaftar. Seneng sekali lagi karena teman-teman kami mendapat jaminan kehidupan yang lebih layak, lebih baik daripada di sekolah swasta. Tapi sekaligus susah. Ya kalau bicara yang dirugikan, dampak akhirnya ya siswa. Artinya anak bangsa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, itu haknya mereka. Bahkan kalau tingkat dasar itu semua biaya itu seharusnya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Itu pasal 31 ayat 2-nya itu menyatakan begitu. Nah sekolah swasta ini jangankan ngomong layak, banyak sekali yang di bawah standar termasuk tenaga pendidiknya. Terus sekarang diambili lagi yang baik-baik. Loh Pak Kes kok bilang baik-baik? Ya jelas, karena itu tes. Yang diterima tes mesti yang baik. Dan ini teman-teman kami udah banyak memberikan informasi ke saya. Bahwa gimana ini ke depannya ini. Ini. Jadi kalau ngomong yang dirugikan, sekolah memang dirugikan kalau ngomong saya. Sekolah dirugikan, artinya ini yayasan dirugikan. Tapi pada prinsipnya yang nanti akhirnya menerima kerugian itu adalah
para siswa. Siapa? Yaitu generasi bangsa ini, penerus bangsa ini yang akan dirugikan. Paling tidak kita butuh waktu untuk mencari pengganti guru-guru itu. Ini tidak mudah mencari pengganti guru-guru ini. Tidak mudah. Lah kalau nanti 5 bulan, 6 bulan baru dapat pengganti guru, artinya anak-anak kita sudah tidak dapat pembelajaran yang baik. Sudah dirugikan. Kalau ditanya siapa Pak Kis yang merugikannya? Negara, karena ini keputusannya negara kok. Sekarang ada beberapa ya, ada BMPS, mungkin ada yang lain itu mendata, mau mengusulkan ke Jakarta ya, bahwa ini tolong dikembalikan ke sekolah asal, sekolah swasta asal tuh. Saya kurang sepakat. Kenapa? Sudah kadung teman-teman kita itu bahagia karena diterima menjadi guru P3K. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong prestis, mereka lebih mendapatkan itu karena di sekolah negeri. Masyarakat kita kalau dengan sekolah negeri kan masih wow gitu, termasuk guru-guru. Guru-guru ketika masuk di sekolah negeri juga senang. Lah kalau sekarang diusulkan untuk ditarik kembali, ditempatkan kembali di sekolah swasta, ya nanti akan ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Kita membuat luka hati teman kita yang sudah senang masuk negeri, kita tarik lagi ke sekolahan ini. Ya akan membuat luka. Kalau saya sudah enggak. Mestinya negara, pemerintah ini mestinya tidak membuat itu. Enggak ada peluang untuk itu. Peluangnya apa? Tetap guru swasta dilakukan rekrutmen, tapi ditaruh di sekolah asalnya. Kalau saya yang sebelumnya di YouTube saya mengatakan minimal itu sama dengan jumlah rombel. Kalau ada sekolah jumlah rombelnya 30, kasih 30 guru PPPK itu. Mereka menjadi benteng-benteng, pilih orang-orang yang terbaik. Sekali lagi, masa kalah dengan Pak Harto? Guru di sekolah swasta DPK-nya luar biasa banyak dan itu akan mengurangi beban sekolah, artinya akan mengurangi beban masyarakat. Nanti guru-guru yang sudah digaji oleh pemerintah atau pemerintah daerah ini kan kita bisa menyisihkan keuangan untuk menambah, kalau di SMK ya peralatan praktek dan lain sebagainya. Artinya benar-benar itu memikirkan pendidikan di negeri ini. Jadi kalau misalnya apakah ini ditarik atau diusulkan ditarik, saya tidak sepakat, kurang sepakat. Kenapa? Akan membuat luka hati teman-teman saya yang sudah senang diterima di negeri itu. Tetapi kalau tidak pakai diusulkan, kemudian pemerintah ya karena mengetahui bagaimana kondisi swasta ini, kemudian memang yang dari swasta ada aturan tambahan atau apa namanya saya tidak paham. Saya senang. Senang, kenapa? Ya yang dipikir sekolah itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Baik itu kualitas pelayanan kepada peserta didik maupun kualitas lulusannya. Ini, kalau ditanya siapa yang harus menyuarakan ini, mestinya ini bukan urusan saya. Bukan urusan kepala sekolah, bukan urusan guru. Kalau ngomong urusan yang berkaitan langsung dengan ini. Yang bertanggung jawab langsung dengan urusan ini. Ya pemimpin-pemimpin daerah. Pendidikan itu kalau secara nasional ya dari Kementerian Pendidikan sana. Penanggung jawab utamanya yang harus mewujudkan ini ya presiden dibantu oleh seorang menteri. Tapi di tingkat daerah ya Bu Gubernur kalau di Jawa Timur. Masa sekolahnya nanti akan menjadi kacau, akan menjadi kualitasnya menurun. Terus enak-enak saja. Mestinya mereka-mereka yang menyuarakan. Termasuk ya yang sudah disuarakan BMPS, tapi BMPS menyuarakan kan mohon ditarik. Itu yang sudah ada luka karena teman-teman kita. Ya mungkin Dewan Pendidikan. Saya heran kok, saya heran. Apa mereka-mereka nggak ngerti
kondisi real SMK swasta yang ada ini? Atau apa mereka menganggap bahwa sekolah swasta itu tonggo sebelah, bukan keluarga, bukan satu gerbong. Kita itu satu gerbong untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu gerbong, dan itu adalah tanggung jawab negara. Sebagai warga negara, orang-orang yang sudah punya komitmen, yang punya yayasan, yang punya organisasi, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan ini. Karena mereka sadar bahwa kalau semuanya dibebankan pada negara, negara belum punya kemampuan, maka biayanya masyarakat juga masih dilibatkan. Dan yayasan-yayasan ini yang jauh masa yang lalu itu sudah bergelut di bidang pendidikan. Sekali lagi saya mengatakan, ojo nenek saiki wis mampu terus lupa yang dulu berjuang untuk urusan pendidikan tuh sekarang mulai dilupakan. Maaf, terus pemerintah bikin SMK, SMA, SMP, SD mungkin, negeri yang bawahnya, akhirnya sekolah-sekolah swasta semakin merotol, hidup tidak mati tak mau. Itu. Lah kalau begitu kan sama saja. Kita itu yang negeri didua sampai swasta. Kayaknya pikiran saya kok kayak negara sekuler aja, kayak negara sekuler aja. Mestinya enggak gitu. Ya saya berharap lah ini ditinjau kembali. Kalau yang sudah terlanjur, saya enggak bisa ngomong apa-apa. Karena sudah terlanjur, saya enggak bisa ngomong apa-apa. Kalau tapi pemerintah dengan inisiatifnya, kemudian ada aturannya bahwa memang yang swasta ditempatkan kembali di sekolah asal, itu artinya kita berpikir untuk Indonesia, bukan berpikir untuk sekolah negeri, tapi berpikir untuk Indonesia. Berpikir untuk Indonesia tidak hanya untuk negeri, tapi termasuk untuk swasta. Karena ini adalah kewajiban negara. Itu kalau harus bergerak atau menyuarakan yang lantang pertama pemimpin daerah. Mungkin bupati, wali kota, atau gubernur. Karena nanti toh kalau ini menjadi masalah di pendidikan, kualitas akan menurun. Toh pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Nah, akhirnya teman-teman semuanya, ya marilah kita sama-sama menyuarakan. Saya ini atas nama pribadi, bukan atas nama MKKS saya, atas nama pribadi. Guru swasta yang secara kebetulan saya ditunjuk menjadi kepala sekolah. Saya sebagai warga negara punya hak serta kewajiban untuk menyampaikan hal ini. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini adalah pilar yang terbesar di Republik ini. Kalau pendidikannya sudah bermasalah, maka yang lain-lain akan bermasalah. Untuk itu teman-teman semuanya di posisi masing-masing, pada kemampuan masing-masing, mari kita suarakan hal ini. Agar tidak dari waktu ke waktu kita yang sekolah swasta itu hanya mikiri urusan begini aja. Kita mestinya sudah lepas dari urusan begini, kita berpikir untuk ke depan bagaimana meningkatkan kualitas lulusan ini. Kami yang sekolah besar terasa, apalagi yang sekolah-sekolah kecil. Itu aja yang saya sampaikan dan mohon maaf kepada siapapun. Mungkin apa yang saya sampaikan ini agak tidak enak didengar. Tapi itulah realitas yang ada di dunia pendidikan kita. Kalau ini tidak kita cermati, tidak kita kritisi, terus siapa lagi yang harus mengingatkan diri kita semuanya. Terima kasih.